kita di challenge juga sama Unidani sama Pak Guntur bahwa di lokasi, di set, di base camp itu harus pakai bahasa Minang, berdialek. Ya udah apa. Nah, kalau gitu FEB mau kasih satu challenge nih buat Mas. Apa? Jadi Alif di sini akan melakukan sebuah ritual traveling ke tiga tempat yang berbeda. Ada Indonesia, ada Yunani, ada Thailand. Tiganya rasanya beda, suasananya beda, bahasanya beda, pengalamannya beda. Dan ini pengalaman Indonesia juga ya? Ada diilhami oleh apa yang saya alami, tapi sudah ada kemarin. Tapi untuk beberapa titik-titik utama ceritanya ya diinspirasi apa yang dilakukan. Kembangannya juga beda. Namanya visi kan. Seperti biasa tadi, kita punya dua pertanyaan dulu. Nah, pertanyaannya kita akan tayangan dulu ya, kuliner. Oke, pertanyaan yang pertama adalah siapakah salah satu pemain film Tiga Ranah ini? Teuku Rasya. Teuku Rasya. Oke, betul. Ini untuk penulis novelnya nih, Kak. Sorry. Aku Adi. Oke, betul. Nih, dapat 2 tiket. Dapat 2 tiket ya. Oke. Wah, Silakan dapat 2 beneran tiket. ya? Langsung di Langsung. Studio 8. Ya. beneran? Iya. Ya. Wah. Langsung aja kita panggil, ini dia cast dari Ranah Tiga Warna. Yang pertama, David Kalix lagu ayahnya Alif. Nah, ini nih ayahnya Alif ya. Perjuangan ayahnya juga nanti bisa ditonton. Di sini Pak David Kalik kan berperan sebagai bapaknya Alif ya. Ya, Bapaknya ayahnya Alif. Nah itu pasti sahabat FEB pada pengen tahu tuh, si Alif, si Albani ini kalau di set sebandal apa sih Pak gitu? Alif ini seorang anak muda yang Arbani ya. Ya, Arbani ya. Jadi karena kita saking deketnya, nama Arbaninya hilang, jadi namanya munculnya Arif. Jadi Arbani sebagai main talent, beliau sangat membumi. Beliau memberikan energinya full. Nggak merasa diri sebagai bintang, nggak merasa dirinya sebagai pemeran utama, tapi sangat down to earth. Jadi dia begitu mendalami karakter Alif, sehingga akhirnya energi yang terbangun di set itu benar-benar energi karakter. Dia santun terhadap lawan main yang lebih senior, bahkan juga menghormati yang junior ya. Bahkan lawan-lawan main yang dari pemain-pemain dari Sumatera Barat atau dari Bandung pun beliau sangat respect gitu. Dan ini satu hal yang menjadi kelebihan menurut saya yang cukup lama juga di dunia peran. Saya ngeliat Bani ini insya Allah bisa jadi rising star dan mudah-mudahan tetap humble. Ini kan filmnya dari sequel yang dari dulu ya. Ya, Negeri Lima Menara. Ini perbedaan dengan film yang dulu, kelanjutannya seperti apa itu Pak? Ya, kisahnya menarik banget. Dan di sini juga tidak hanya bercerita mimpi dan harapan seorang anak rantau, tapi juga ada kisah romansnya juga. Terus juga ada kisah hubungan keluarga antara seorang anak dengan ayah, anak dengan ibu, kakak dengan adik ya. Ini semua dirangkum, persahabatan, semua kisahnya campur aduk. Jadi kalau nonton film ini, bagi kawan-kawan yang udah nonton, mereka selalu bilang gini, udah filmnya ini kayak roller coaster. Ada sedih, ada lucu, ada terharu, ada rasa bangga, campur aduk semuanya. Tapi kesemuanya itu dirangkum dengan satu kata, yaitu sangat menghibur gitu, dan juga punya muatan yang sangat menginspirasi. Nah, ini jadi mudah-mudahan bisa jadi pilihan film yang baik untuk dinikmati bersama keluarga, apalagi nanti kan mau menjelang Idul Adha, ajak keluarga, ibu, bapak ya, kawan-kawan, teman, saudara untuk bisa nonton. Ada satu kata yang menarik yang bisa menjadi
apa ya, semangat kita di dalam menghadapi masa sulit. Sekarang kan banyak orang mengatakan, wah sekarang lagi sulit. Ini kata kuncinya ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita dalam menghadapi kesulitan itu. Itu man sabaro sabira. Orang siapa sabar, insya Allah akan mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan. Dan yang menarik juga di sini tidak hanya oleh pemain-pemain yang memang cukup lama di dunia perfilman Indonesia seperti Lopan Sardi, Maudi Kusnaidi, ada Tata Ginting juga ya. Terus juga ada Asri Welas. Hadir juga Kang Emil. Kang Emil juga main di sini sama Kang Farhan main juga di sini. Dan syutingnya juga ada beberapa set, ngambil setnya tuh di Bandung gitu. Film ini lengkap, inilah Indonesia gitu. Nggak cuma bicara Sumatera Barat, tapi bicara juga Jawa Barat. Ada juga karakter-karakter lain yang dari tadi saya udah sebut Batak ada, dari Ambon ada, yang dari ada juga karakternya si Mehmet ya karakternya. Dia jadi kepala tim Bobotoh dari Sumedang. Saya mah Viking Pak, saya mah Viking gitu dari Sumedang ya, jadi seru gitu kan. Ada juga dari Jawa juga, jadi ini sangat Indonesia banget walaupun pada saat dialognya Alif dengan keluarga menggunakan bahasa Minang. Dan yang kerennya karakter Alif di sini juga mengajak orang-orang anak-anak muda yang dari perantauan dalam keadaan sulit hidup jangan menyerah, harus mau fight. Terus ada kisah suka-sukaannya Alif, karena di sini kita nggak ngedorong pacaran ya, cuman suka-suka demen gitu. Nggak jadi. Bikin penasaran penonton kalau begitu sebenarnya. Gemes gitu. Jadian nggak jadian. Iya, seru-seru kayak gitu. Dan gak lama-lama lagi langsung yuk bareng-bareng kita panggilkan, ini dia karakter Alif Fikri yang diperankan oleh Arbani Aziz. Bani boleh mungkin ke tengah ya, sekaligus menyapa dulu teman-teman yang ada di sini. Halo, assalamualaikum semua. Ya, halo, perkenalkan saya Arbani Aziz. Nah gini kan filmnya dari pertama sama yang kedua kan beda ya, pembuatnya, pemainnya. Betul. Nah bagi Mas Arbani sendiri, ada pengaruhnya nggak film pertama itu dijadikan dengan karakternya, membangun karakter? Apakah dijadikan inspirasi atau ada versi karakter Alif tersendiri yang Mas kasih? Jadi memang benar, memang ada beberapa pemain yang dari Negeri Lima Menara memang tetap ditetapkan ya kan, nggak diganti. Misalnya seperti Ayah David Halik dan Ustadz Salman yang diperankan sama Bapak Doni, ya kan, itu kan tidak dirubah. Sisa yang lainnya itu dirubah. Ya saya sih, kalau saya tuh ngambil film Negeri Lima Menara sebagai acuan saya untuk memainkan karakternya Alif. Saya tidak terlantas pemainnya berubah lalu melupakan film sebelumnya, enggak. Saya tetap lihat film sebelumnya Negeri Lima Menara, saya ambil apa yang bisa saya ambil, yang bisa saya tangkap untuk memainkan karakter Alif Fikri ini. Lalu harus dirubah juga, maksudnya karakter itu kan juga berkembang ya, secara dari umur karakter yang dimana Negeri Lima Menara itu dia masih di pesantren Gontor, sedangkan sekarang di Ranah Tiga Warna dia masuk ke dunia perkuliahan, pasti kan karakternya berubah, berkembang. Jadi aku harus menyikapi itu, harus banyak nanya. Aku banyak nanya sama Uda Fuadi, sama Pak Guntur, sama Unidani, sama Ayah David Halik ya kan, karena Ayah David Halik sebelumnya kan juga main di Negeri Lima Menara. Jadi saya harus banyak bertanya supaya saya bisa mengerti gimana cara mengembangkan karakter Alif ini dari Negeri Lima Menara jadi Alif yang ada di Ranah Tiga Warna, sehingga nggak terlalu kontras perbedaannya atau terlalu jauh perbedaannya. Oke, tadi kita udah ngobrol juga sama ayahnya Alif. Ya. Jadi di situ katanya si Alifnya tetap masih pakai bahasa, walaupun udah di Bandung tapi tetap pakai bahasa Padang gitu kan. Ya. Nah ini sebagai orang yang bukan orang dari Padang, apakah ada kesulitan berarti nggak soal mempelajari bahasa? Ada berapa lama belajar menguasainya? Kesulitan, pasti kesulitan, karena ini adalah pengalaman baru juga, di mana saya dapat film dengan latar belakang karakternya ini adalah orang Minang, di mana dia harus bisa berdialek Minang pastinya, ya kan. Sulit udah pasti, dan untungnya kita reading 1,5 bulan itu dapat coaching juga. Bahkan aku sama Rasya itu sempat
observasi ke Tanah Abang. Kita makan di kantin atas, kita makan nasi Padang sambil kita itu mengecek bakso Minang, bakso orang Jawa awak sedunia di situ, ya kan. Nah, sampai kita di challenge juga sama Unidani sama Pak Guntur bahwa di lokasi, di set, di base camp itu harus pakai bahasa Minang, berdialeknya. Apalagi kalau aku ngobrol sama Rasya atau ngobrol sama ayah sama ama itu harus pakai bahasa Minang. Nggak boleh nggak. Nggak boleh nggak. Wah, Nggak boleh nggak. biar dapat gitu ya. Iya, biar terbiasa. Bisa kan karena terbiasa, atau kan? Learning by doing gitu. Jadi padahal kalau dari diri sendiri itu bukan orang Minang. Bokap Medan, nyokap Palembang. Ya cuman satu darah Sumatera. Masih kan Sumatera kita, ya. Satu darah Sumatera. Jadi itu juga membuat sugesti gue kayak nggak pasti bisa kok. Orang sama-sama Sumatera pasti bisa lah. Pernah tinggal di Sumatera, Mas? Nggak pernah. Nggak pernah. Oh, kita Sempat punya teman, banyak punya teman ya kan orang Minang. Cuman pas ditanya, ngerti bahasa Minang nggak? Ngerti, tapi bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah. Nah, kalau gitu FVB mau kasih satu challenge nih buat Mas. Apa? FVB mau kasih satu challenge. Oh apa tuh? Bilang ke penonton di rumah, sahabat FVB di rumah, ngajak nonton film Ranah 3 Warna tapi pakai bahasa Padang. Oke. Nah, untuk sadonyo jangan lupa tanggal 30 Juni nonton ramai-ramai nonton Ranah 3 Warna di bioskop. Siapa tahu awak sadonyo ini dapet pengalaman yang berarti, dapet inspirasi dan termotivasi karena Alif. Amin. Selamat dan sukses untuk Festival Film Bandung. Terpujilah film Indonesia. Selamat dan sukses untuk Festival Film Bandung 2022. Terpujilah film Indonesia.